Empat terdakwa pelaku politik uang masing-masing, M, R, Y dan AM, Senin siang, 16 Desember 2024, kembali menjalani sidang dalam perkara politik uang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sorong, di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Sorong, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. Majelis Hakim Bernadus Papendang dan Rifai Rashid Tukuboya, memimpin sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Angkat Puntape, sebagai jaksa pengganti membacakan tuntutan sebanyak 4 halaman terhadap para terdakwa. R, M, Y dan AM dituntut telah melanggar pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang dengan hukuman kurungan selama 42 bulan kurungan dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Mendengar tuntutan JPU, Hadi Tuasikal kuasa hukum Y, M, R dan AM mengaku heran dengan tuntutan 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan penjara kepada kliennya. Menurutnya penerapan pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Maksimal hukumannya adalah 36 bulan atau 3 tahun penjara. Penerapan pasal 187A itu, maka di dalam aturan itu kan jelas, itu kan 36 bulan. Namun ketika dia tuntut dengan 42 bulan, saya tidak tahu pasal mana yang patut. Ya, maka itu kan hak beliau. Tugas kami sebagai seorang pihak, kami akan kritisi pasal itu. Ya, nanti saya kritisi itu baru Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pembelaan saya terhadap mengkritisi pasal itu. Itu tugas saya sebagai seorang pihak. Begitu. Jadi tetap kita hargai apa yang dia sampaikan. Kakak ini masing-masing dapat tuntutan berapa tahun? Sama. Semua sama. Ya. Pada perbuatan ini kan berbeda-beda. Ya. Kalau dia merujuk kepada pasal itu, ya artinya 36 bulan. Kenapa dia naik? Sedangkan dia tidak juntuh pasal yang lain. Ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Menanggapi tuntutan dalam sidang pelaku politik uang yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Sorong, Jatir Yuda Marau, kuasa hukum pasangan Petronella Kambuaya dan Hermanto Suaib, memberikan apresiasi kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, Bawaslu Kota Sorong yang telah memproses masalah dugaan politik uang ini, hingga di meja hijau. Hal ini sejalan dengan laporan yang juga dilayangkan pasangan Paham ke Gakumdu Bawaslu Kota Sorong. Menurut Yuda, menang di dalam fakta persidangan tidak terbukti dari mana aliran dana yang digunakan AM untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan Septinus Lobat dan Ansyar Karim. Namun Jatir Yuda Marau yakin, politik uang itu dilakukan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong, Septinus Lobat dan Ansyar Karim. Terkait dengan adanya temuan Bawaslu, karena temuan tersebut juga menjadi bagian daripada laporan kami pasangan calon 01 yang kami laporkan pada Bawaslu. Yang mana kami terima kasih apresiasi kepada pihak Bawaslu, Gakumdu, yang mana perkara ini bisa naik sampai kepada tahap penuntutan pengadilan pada hari ini ya. Yang sebagaimana hal yang kami ajukan pada gugatan Mahkamah Konstitusi, salah satu materi pokok kami adalah terkait dengan money politik. Sebagaimana fakta persidangan yang kami ikuti kemarin dan dapat diungkap juga dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana bahwa money politik itu memang benar terjadi. Adanya aliran dana yang menurut kami, walaupun misalnya pasangan calon tersebut secara langsung ya tidak terungkap fakta itu, namun dari fakta kejadian berdasarkan keterangan saksi yang kemarin diungkapkan dalam persidangan dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana bahwa di situ penyerahan uang itu ada di depan rumahnya Ansar. Dan seseorang yang bernama Puan atau siapa itu domisilinya atau tinggalnya di Ansar. Oleh karena itu hubungan Ansar dengan pada Puan ini notabene masih ada hubungan keluarga. Oleh karena itu sejalan dengan gugatan kami di Mahkamah Konstitusi bahwa kami menduga kuat bahwa pasangan calon ini terlibat money politik. Sidang lanjutan perkara politik uang dalam pemilu kepala daerah 2024 akan kembali dilanjutkan Selasa pagi, 17 Desember 2024, dengan agenda pembelaan kuasa hukum para terdakwa. Tim Liputan, Papua Barat Daya TV.